Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Baik. Di pembahasan na'at. Jadi sebelum kita masuk ini pembahasan setelahnya, karena kita akan masuk pembagian na'at. Pembagian na'at. Na'at itu terbagi dua. Ya, ini di pelajaran sudah tinggi ini. Na'at terbagi dua. Ada yang disebut dengan na'at, ya, hakiki. Ada yang disebut dengan na'at sababi. Na'at sababi. Na'at hakiki, ya na'at sebenarnya. Inilah yang kita pelajari di dua buku sebelumnya. Itu na'at hakiki. Yang kedua sekarang ada na'at sababi. Na'at karena sebab. Ciri dasarnya adalah na'at hakiki itu dia adalah meropa, ya, domir mustatir. Domir mustatir. Itu ciri na'at hakiki. Kalau na'at sababi, dia ciri dasarnya adalah meropa isim, ya, dohir. Meropa isim dohir. Atau nanti bisa meropa domir, tapi domirnya baris. Tapi domirnya apa? Baris. Misal, contoh ini, contoh. Saya katakan, Ja'a Zaidun al-Fadilu. Lihat ini contoh. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Ini al-Fadilu na'at atau bukan? Itu dulu yang pertama. Al-Fadilu adalah na'at. Sama juga saya contohkan. Ja'a Zaidun al-Fadilu abuhu. Al-Fadilu abuhu. Al-Fadilu yang ini sama yang ini sama-sama menjadi na'at. Sama-sama menjadi na'at. Kalau antum i'rab al-Fadilu na'at. Kalau antum i'rab al-Fadilu yang ini na'at juga. Kan begitu kan? Sama-sama na'at. Cuma na'at apa? Ini hanya nama untuk menentukan na'at apa. Kalau antum i'rab sama-sama na'at, tapi na'at apa namanya? Kalau meropa domir mustatir, namanya na'at hakiki. Kalau meropa isim dohir, namanya na'at apa? Sababi. Sekarang al-fadilu isim fa'il. Al-fadilu isim fa'il. Namanya isim fa'il akan datang nanti dan kita juga sudah sering sebut. Dia beramal amalan fi'il. Dipaham kan? Beramal amalan fi'il sekarang. Datang Zaid yang mulia, yang utama. Yaitu dia. Jadi pada kata al-fadilu ini ada domir mustatir, takdirnya huwa. Kembali kepada siapa? Zaid. Paham kan? Inilah yang dia ropa. Domir mustatir takdirnya apa? Huwa. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke Zaid. Sementara ini al-fadilu isim apa? Isim fa'il beramal amalan fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Ini abu sebagai apa? Abu sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari siapa? Al-fadilu. Karena isim fa'il beramal amalan fi'il. Fa'ilnya berupa apa itu? Berupa apa itu? Isim dohir. Kalau fa'ilnya berupa isim dohir, ini maksud na'at apa? Maksud na'at apa? Sababi. Dipaham cara membedakan ini? Jadi kalau dia merupa isim domir, na'at hakiki. Kalau dia merupa isim dohir, na'at sababi. Dipahami namanya dulu? Siapa yang belum paham lagi? Siapa yang belum paham? Bukan. Na'at adalah tetap al-fadil. Abuhu fa'il dari al-fadil.
Nah, kan ini artinya gini. Datang Zaid yang mulia. Siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Zaid. Bandingkan arti yang kedua. Datang Zaid yang mulia bapaknya. Datang Zaid yang mulia bapaknya. Siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Bapaknya. Dah, yang mulia bapaknya. Ini disebut sababi. Karena sebab bapaknya mulia, biasanya juga dia mulia. Anda paham ini? Tapi nggak usah makna. Kalau makna terlalu panjang dipikir dalam baca kitab gundul untuk menentukannya. Kita dalam masalah kaidah nahwu tidak terlalu terikat sama makna. Tapi lihat saja yang dia ropa. Ini naat, ini meropa siapa? Kalau dia meropa domir, mustatir, naat hakiki. Kalau dia meropa isim dohir, naat apa? Naat apa? Sababi. Sudah ini. Siapa yang belum paham? Sekali lagi. Jadi saya contohkan ulang ya, contoh lain. Contoh lain. Dia, ro'a itu, mansub ya, yang mansub sekarang. Kita contohkan di sini sih. Ro'a itu, sini, contoh kedua. Mansub. Ro'a itu Zaidan. Iya. Al-akilu. Al-akilu. Iya. Al-akila. Ro'a itu. Iya. Ro'a itu Zaidan al-akila abuhu. Ini contoh. Ra'aitu Zaidan al-akila. Saya melihat Zaid yang berakal. Paham kan? Ini al-akila isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya al-akilu? Kalau Zaidan maf'ulun bih. Al-akilu isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdirnya. Huwa kembali ke Zaid. Sekarang. Ra'aitu Zaidan al-akila abuhu. Al-akila isim fa'il. Bang Reza. Isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya al-akila? Yang ini. Kalau yang ini. Abu fa'ilnya. Ini fa'ilnya berupa apa ini Bang Reza? Berupa apa? Domir atau dohir? Domir. Kalau ini fa'ilnya apa? Dohir. Kalau fa'ilnya berupa domir, namanya naat hakiki. Kalau fa'ilnya berupa dohir, begitu. Ini kita sudah merinci nama. Dan ini nanti berpengaruh pada bentuk naat. Sebentar antum akan lihat. Tapi harus paham dulu ini, baru saya akan berpindah. Dari berikutnya. Jadi paham ini? Siapa kira-kira belum paham? Harus dipahami ini karena supaya ringan nanti di buku lebih tinggi. Paham semua berarti? Aman. Saya hapus. Naat itu kan ikut sebelumnya. Yang dia ikuti tidak keluar dari 10 hal. Tidak keluar dari 10 hal. Rofa,
nasab, jar. Ini 3 pertama. Ma'rifah, nakirah. Ini 2. Sudah berapa itu? 5. Ini golongan pertama, ini golongan kedua. Kemudian dari sisi ya mufrad, mutsanna, jamak. Ini kelompok ketiga. Sudah berapa itu? Sudah 8. Dia kelompok terakhir ikut juga dari sisi muannas, mudzakkar. Ini kelompok ketiga, keempat. Kalau kita jumlah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu naat. Itu kalau dia ikut kepada sebelumnya, tidak keluar dari ini. Tidak akan pernah keluar dari ini. Iya. Ini tidak mungkin keluar. Setelah itu mereka rinci. Pokoknya 10 ini pasti dia ikut. Salah satunya ini dia ikuti. Namanya naat. Paham kan? Setelah itu mereka rinci, inilah fungsinya kita tahu ini hakiki dan sababi. Untuk melihat nanti dia ikut dalam hal apa dari 10 ini. Naat sababi ataupun naat hakiki. Ya. Pasti dia ikut dari sisi i'rab. Pasti dia ikut dari sisi ma'rifah dan nakirah. Pasti. Mau dia naat hakiki atau naat sababi, dipastikan. Harus sama. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, ma'rifah, nakirah. Naat apapun itu. Harus ikut. Ini namanya naat hakiki dan naat sababi. Ikut 2 dari 5. 2 dari 5. Antum paham bahasa saya itu? Jadi, naat hakiki ataupun sababi pasti ikut 2 dari 5. Tahu 2 dari 5? Ini nih jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kan harus diambil 2. Harus ambil 1 dari sini, 1 dari sini. Berarti berapa? 2 dari 5. Artinya gini. Kalau dia rofa, hanya ambil rofa saja. Ikut rofa. Ikut rofa dan ikut ma'rifah. Atau rofa, nakirah. Kan begitu? Nasab, ma'rifah, atau nakirah. Jer, ma'rifah, atau nakirah. Kan begitu? Berarti ikut berapa itu? Ikut berapa dia? 2 dari 5. Ikut 2 dari 5. Itu kalau dia naat secara umum. Hakiki atau apa? Sababi. Dipastikan. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, ma'rifah, nakiro. Dipastikan. Hakiki ataupun sababi. Kemudian, naat hakiki juga ikut dari sini. Ya. Naat hakiki ikut juga mufrad, mutsanna, jamak. Demikian pula naat hakiki ikut juga ya dari sisi muannats, mudzakkar. Sebelumnya. Jadi dia ikut ke sebelumnya dari sisi ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, ma'rifah, nakiro, mufrad, mutsanna, jamak, muannats, mudzakkar. Naat hakiki ikut 1 dari semua ini. Paham maksudnya? Namanya naat hakiki ikut semua ini. Dia ambil masing-masing golongan 1. Ini kan golongan pertama. Golongan kedua,
golongan ketiga, golongan keberapa? Keberapa itu? Keempat. Dari 4 golongan ini, naat hakiki akan mengikuti salah satunya dari semuanya. Paham kan? Makanya naat hakiki mereka bilang ikut 4 dari 10. Kan tadi hakiki atau sababi pasti ikut 2 dari 5. Sekarang naat hakiki pasti ikut 4 dari 10. Kenapa 4 dari 10? Berapa semuanya yang mereka ikuti? Berapa semuanya mereka ikuti? 10. Dari 10 ini naat hakiki akan mengambil berapa? 4. Namanya naat hakiki pasti. Rofa, ma'rifah, mufrad, mudzakkar, mudzakkar. Pasti dia begitu. Itu naat hakiki. Anda paham ini? Kalau naat hakiki, tahu naat hakiki kita? Naat yang meropat domir mustatir. Pasti ikut kepada sebelumnya. Dari 4 dari 10. Sudah paham 4 dari 10? Naat hakiki akan ikut dengan sebelumnya. Ya, 4 dalam hal 4 dari 10. Sudah 4 dari 10 paham? Karena dari 10 ini tidak mungkin diambil semua. Tidak mungkin dalam satu waktu dia rofa nasab jer. Satu waktu. Dalam satu waktu ma'rifah, nakiro juga. Dalam satu waktu mufrad, muftanam, jama juga. Dalam satu waktu mu'anas, mudzakkar juga. Tidak ada kan? Berarti dari golongan ini dia ambil masing-masing berapa? 1. Artinya begini. Naat hakiki bisa rofa, ma'rifah, mufrad, mudzakkar. Apa maksudnya? Dalam satu waktu dia bisa nasab, ma'rifah, mufrad, mudzakkar. Dalam satu waktu. Jadi dia ambil 4 dari berapa itu? 10. Kalau naat hakiki. Sudah ada paham ini? Paham ini? Contohnya sebentar di buku. Tapi paham dulu dia akan ikut 4 dari 10. Paham ikut 4 dari 10? Hah? Yakin? Yakin? Mantap. Karena nanti di buku lebih tinggi akan dibahasakan seperti itu. 4 dari 10. Nah, gimana kalau naat sababi? Naat sababi hanya ikut kepada sebelumnya 2 dari 5. Saya ulangi. Naat sababi hanya ikut kepada sebelumnya, man'utnya. 2 dari 5. Dia tidak ikut golongan ketiga, tidak ikut golongan keempat kepada sebelumnya. Yang ini memang dia tidak akan pernah ikut. Karena dia akan selalu mufrad. Seperti hukum fi'il. Fi'il apa dibuat mutanna? Kalau ada fa'il yang mutanna? Atau jama'? Kan tidak. Kecuali di logonya kalunil barogit. Jadi memang dia tidak akan ikut di sini. Karena dia selalu mufrad. Di sini dia tidak akan ikut sebelumnya. Tapi dia ikut kepada setelahnya. Dari sisi mu'annas mudzakkar. Dia ikut kepada setelahnya. Yang menjadi sebabnya. Dia tidak ikut kepada sebelumnya. Paham ini? Contoh dulu. Saya akan contohkan naat hakiki. Supaya itu paham sebentar naat sababi. Dia ikut setelahnya. Dan sama sebelumnya. Ja'a, iya. Zaidun, ja'a Abu saja. Ja'a Abu Zaidin. Supaya ganti-ganti sedikit. Jangan Zaid terus. Ja'a Abu Zaidin. Al-Fadilu. Naat apa itu? Naat apa itu contoh? Hah? Apa? Hakiki. Kalau naat hakiki, pasti dia ikut 4 dari 10. 4 dari 10. Coba lihat. Al-Fadilu, marfu. Marfu kan ikut Abu, marfu. Kan begitu. Ma'rifah nakiro mana yang diambil? Ma'rifah, berarti sudah 2. Dah. Mufrad mutanna jama diambil mana? Mufrad, berarti sudah 3. Mu'annas mudzakkar diikut mana?
mudzakkar. Berarti diambil berapa itu? 4 toh? 4 dari 10. Saya ganti. Ja'at ummu Zaidin. Ja'at ummu Zaidin al-fadilatu. Ja'at ummu Zaidin al-fadilatu. Nat apa itu? Nat apa itu? Nat apa itu? Hakiki. Ya kan? Karena dia kenapa? Dia merofa siapa? Domir mustatir. Takdirnya apa sekarang di sini? Iya. Kembali ke ummu. Kan begitu? Berarti dia merofa domir mustatir. Kalau dia merofa domir mustatir, nat apa? Hakiki. Namanya nat hakiki pasti ikut 4 dari 10. Coba kita lihat 4 dari 10. Al-fadilatu ikut dalam hal apa? Rofa berarti. Al-fadilatu ikut dalam hal apa kalau di sini? Ma'rifah. Kalau dalam hal ini mufrad. Sini muannas. Berarti 4 dari 10. Paham kan? Dipahami ini? Bandingkan dengan na'at sababi. Saya bilang na'at sababi. Ja'a. Iya, ja'a Zaidun. Al-fadilu. Iya. Al-fadilatu ummuhu. Ja'a Zaidun. Jangan Zaid supaya kena nampak perbedaan. Ja'at Maryamu. Al-fadilu abuha. Ja'a Zaidun al-fadilatu ummuhu. Ja'at Maryamu al-fadilu ummuha. Pertama, apa i'rabnya al-fadilatu? Al-fadilu. Apa? Na'at. Na'at apa? Na'at apa? Sababi. Kenapa bisa? Apa tandanya? Meropa siapa? Assalamualaikum. Iya. Meropa apa ini? Isim dohir. Ummuhu fa'il. Abuha fa'il. Paham ini? Fa'il. Sekarang, coba antum lihat. Ikut dari apa? Dari 10 itu dia cuma ikut berapa? Dari 10 itu dia cuma ikut berapa? 2 kepada sebelumnya. Lihat. Al-fadilatu. Apakah ikut mu'annas mudzakkar ke Zaid? Ikut? Tidak. Al-fadilu. Apakah ikut mu'annas mudzakkar ke Maryam? Enggak. Berarti enggak. Enggak toh? Ini enggak kelihatan. Sebentar. Karena mufrad sama mufrad. Kalau itu mending. Enggak kelihatan. Karena mufrad sama mufrad. Paham kan? Berarti enggak ikut sini. Paham kan? Tapi dia ikut kemana dari sisi ini? Malah dia ikut ke setelahnya. Jadi dari sisi mu'annas mudzakkar, dia tidak ikut sebelumnya. Kalau na'at sababi. Malah dia ikut ke mana? Ke setelahnya. Lihat. Ini kenapa mu'annas? Karena setelahnya adalah mu'annas. Kenapa di sini mudzakkar? Padahal sebelumnya mu'annas. Karena setelahnya mudzakkar. Harus antum paham baik-baik ini pembahasan. Karena na'at penuh di kita. Jangan sampai antum bilang nanti, bukan na'at ini, karena beda. Tunggu, itu na'at hakiki yang harus sama. Na'at sababi ikut setelahnya. Walaupun na'at sababi jarang keluar dalam kitab. Cuman ya kalau keluar harus siap kita. Dipahami ini? Contoh lain, saya akan contohkan musanna ya. Saya akan contohkan musanna. Ja'a Az-Zaidan. Ja'a Az-Zaidani. Al-Fadilu
abuhuma. Ja'a Zaidani al-fadilu abuhuma. Naat apa ini? Naat apa ini? Dari 10 berapa dia ikuti? Hah? Apa? 2. Kan sudah pasti dia ikut 2. Pasti dia ikut apa? 2. Apakah dia ikut mu'annas mudzakkar? Hah? Tidak ikut. Tapi kebetulan saja ini sama-sama mudzakkar dah. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Paham kan? Kalau antum mau kelihatan, supaya antum lihat. Supaya langsung 2 ya. Ganti saja. Daripada repot kaum muslimin. Ja'at Maryamani al-fadilu abuhuma. Ja'at Maryamani al-fadilu abuhuma. Al-fadilu. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Na'at. Namanya na'at pasti ikut kepada sebelumnya. Tapi tentukan dulu, ikut dalam hal apa? Apakah 4 dari 10 atau 2 dari 5? Paham pertanyaannya? Dia hanya ikut apa sekarang? 2 dari 5. Apa itu 2 dari 5? Dari sisi rofa, ini al-fadilu marfu. Marfu, ikut Maryam yang marfu. Kan begitu kan? Dari sisi apa lagi? Ma'rifah dan nakiro. Maryaman, ma'rifah. Ma'rifah. Al-fadilu, ma'rifah. Berarti dia ikut 2 dari 5. Sudah pas. Sekarang, apakah dia ikut mu'annas mudzakarnya? Nah, enggak. Karena Maryam mu'annas malah dia mudzakar. Mu'annas mudzakar ikut setelahnya. Lihat. Ikut ke Abu. Abu mudzakar atau mu'annas? Hah? Mudzakar. Dia ikut ke situ. Enggak ikut ke sebelumnya. Sekarang, Maryaman mutanna atau jama' atau mufrad? Mutanna. Al-fadilu ikut mutanna mudzakar mu'annas? Enggak ikut kepada sebelumnya. Paham kan? Bahkan dia selalu mufrad. Lihat al-fadilu abuhum. Sudah? Paham perbedaan naat hakiki sababi? Dipahami ini? Itulah fungsinya kita tahu itu tadi naat hakiki sababi. Tujuannya bukan hanya sekedar merupa isim dohir sababi. Merupa isim domir hakiki. Tujuan utamanya bukan itu, tapi ini. Kalau naat hakiki ikut 4 dari 10. Naat sababi ikut 2 dari 5. Bukan, bisa juga antum bilang 2 dari 10. Bisa juga, tidak apa-apa. Antum bilang hanya ikut 2 dari 10. Tapi kalau lebih pendek, 2 dari 5. Karena memang dia tidak ikut sini, golongan ketiga, dan tidak ikut golongan keempat kepada sebelumnya. Dah, tapi dia malah ikut setelahnya. Kalau ini memang dia selalu mufrad. Dia selalu apa? Mufrad. Ya, paham ini? Paham atau belum? Hah? Nah, hakiki dan sababi Ustaz, berarti dia hanya masuk pada yang mustaq. Yang mustaq yang dari kulit dia hanya pada mustaq saja. Tidak yang ditawil ke mustaq. Tidak pasti. Apakah isim isyarah tidak bisa mutanna? Sama semua. Karena dia merupa domir. Merupa sintohi. Kan takwilnya nanti bisa meropa. Ya, karena masdar beramal juga amalan fi'il. Dan semua ini semua berlaku untuk pembahasan sebelumnya. Iya. Sebentar. Dah, yang penting ini dasar pemahaman dulu. Dah, dasar pemahaman kita. Domir baris kan domir yang muncul, saudara. Bukan yang tersembunyi. Kan itu gampang. Dah. Ada lagi? Tetap sebelumnya. Itulah dibilang tadi. Man'utnya tetap sebelumnya. Man'ut tidak akan pernah setelahnya. Man'ut itu kan yang dia ikuti. Jadi yang dia ikuti itu tetap sebelumnya. Itu dia. Dari sisi apa dulu?
Dari sisi rofa nasab jer harus sama. Dari sisi ma'rifah nakira harus sama. Yang tidak sama itu adalah mufrad mutsanna jama' karena dia selalu mufrad. Muannas mudzakkar dia ikut setelahnya. Ini susah karena baru didengar saja ini. Baru pertama sekali didengar. Dan untung tidak dikasih di buku dasar. Kalau dikasih buku dasar antum pulang dari RBA. Susah sekali, Mak. Begitu. Itu 2 dari 5. Iya. Apa? Ya kan sudah dibilang. Dia tidak ikut man'ut sebelumnya dari sisi golongan ketiga dan keempat. Dia tidak ikut sebelumnya. Dia ikut setelahnya. Nah, kan sudah dibilang memang. Dia tidak ikut kepada sebelumnya di golongan ketiga dan keempat. Iman mana? Nah, yakin? Betul? Atau antum malu-malu? Sudah nih, atau belum? Kalau dia menasab sebagai maf'ulnya, domirnya akan baris. Paham tak? Kan domir mustatir, domir apa? Semua domir mustatir itu domir rofa. Kalau domir nasab hilang, namanya mahdu, bukan mustatir. Jadi memang tidak ada. Iya, jadi paham pertanyaannya Ray? Dia bilang bagaimana kalau dia menasab? Bukan merofa domir mustatir, tapi menasab domir mustatir. Nah, enggak ada. Hah? Kan pasti ada domir berarti. Iya. Berarti kan kembali ke sebelumnya. Berarti dia sekarang naat apa? Begitu. Enggak? Ada lagi? Kalau enggak ada, kita baca. Mudah ini insya Allah. Ini bukan masalah antum tidak paham. Kalau antum ini. Tapi karena baru didengar. Lihat 2 buku sebelumnya. Karena 2 kali kita dengar, kita paham buku kedua dengan cepat. Nanti ini membantu kita. Antum wajib paham dulu di sini, baru lanjut. Karena membantu nanti kita memahami kotur nada. Susah lagi nanti di kotur nada, karena dia buku sudah luas. Kalau antum udah paham ini, jadi saya harap paham memang. Lihat, baca. Kata beliau summa, sekarang naat hakiki. Penulis tanpa judul ya, tanpa judul. Saya kasih judul untuk memudahkan. Naat hakiki. Summa kemudian. In rofa domirul man'uti. Al-mustatir fihi. Kan kemarin sudah, ini pernyataan sambungan kemarin. Naat, ikut man'ut. Dalam hal rofa, nasab, jer. Golongan pertama. Dalam hal fi ta'rifi wa tangkiri. Golongan keberapa itu? 2. Paham kan? Itu berlaku umum. Di catatan kaki saya bilang. Yaitu naat hakiki atau naat sababi. Akan mengikuti man'utnya dalam 5 hal yang disebutkan oleh penulis tadi. Paham tak? Akan ikut dari 5 itu. Mau naat hakiki atau naat apa? Sababi. Kemudian sekarang. Summa kemudian. Setelah pernyataan umum itu. Kemudian. In rofa'ad domirul man'uti. Al-mustatir fihi. Jika dia merofa' domir man'ut yang mustatir padanya. Tabi'ahu aidon. Maka dia ikut juga. Ya, ada catatan di bawah.
873, yaitu di samping 5 hal yang telah disebutkan sebelumnya, dia ikut juga fi tadkirihi wa ta'nitihi. Golongan keberapa itu? Golongan keempat, wa fi ifradihi wa tatniyatihi wa jam'ihi. Dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya. Ini naat apa itu? Naat apa ini sekarang ini? Hakiki. Ikut semua. Dari 10 itu diambil berapa? Dari 10 itu diambil berapa? Hah? 4. Jangan sampai antum ambil 5. Jangan sampai, 10 diambil masing-masing 1 berarti 5. Bukan. Itu ada golongannya. Hanya 4. Karena 10 itu terbagi dalam 4 kelompok. Dia ambil 1 masing-masing dari 4 itu. Dipaham? Paham sampai sekarang ini pernyataan penulis? Lanjut. Takulu kamu katakan. Nat hakiki ini. Nat hakiki. Koma Zaidun al-akilu. Ikut dalam hal apa ini? Coba jelaskan. Al-akilu. Ikut dalam hal apa? Rofa. Marifa. Mufrad. Mudzakkar. 4 dari 10. Lanjut. Ra'aitu Zaidan al-akila. Terangkan. Ikut dalam hal apa? Nasab. Ma'rifah, mufrad, mudzakkar. Berarti 4 dari 10. Nyata berarti. Lanjut. Marartu bi Zaidin al-akilu. Terangkan. Ikut dalam hal jar, terus. Ma'rifah, terus. Mufrad, terus. Mudzakkar. Lanjut. Contoh kedua. Ja'at Hindun al-akilatu. Ikut dalam hal apa? Ropa. Ma'rifah, mufrad, muannas. Lanjut. Ra'aitu Hindan al-akilata. Terangkan. Nasab, ma'rifah, mufrad, muannas. 4 dari 10. Marartu bi Hindin al-akilati. Ikut jar, ma'rifah, mufrad, muannas. Mantap. Pindah, contoh ketiga. Pokoknya penulis akan kasih antum contoh semua dalam bentuk tadi. Ja'a rojulun akilun. Ja'a rojulun akilun. Ikut dalam hal rafa, nakiro, mufrad, mudzakkar. 4 dari 10. Ra'aitu rojulan akilan. Cukup. Marartu bi rojulin akilin. Jar. Setelahnya pasti ikut dah. Antum paham Ji? Antum paham ini? Ray, paham Ray? Berarti rojulin ikut apa ini? Marartu bi rojulin akilin. Akilin ikut jar. Baik mufrad. Nakiro. Mudzakkar. 4 dari 10. Kan hakiki. Pasti 4 dari 10. Sama dengan di bawah sekarang. Di bawah lagi. Ja'az Zaidani al-akilani. Ikut dalam hal rofa, ma'rifah, musanna, mudzakkar. Berapa itu? 4. Cukup 4. Ra'aitu Zaidaini. Mudah. Marartu bi Zaidaini. Mudah. Dah, nasab jar. Jama. 11. Ja'az Zaiduna. Jadi masalahnya di situ saja itu dipapan. Tanpa itu dipapan tadi, masalah kita contoh ini. Kalau antum sudah paham dipapan, sini aman negara. Ja'az Zaiduna. Ja'az Zaiduna. Ikut dalam hal apa ini? Rofa. Ma'rifah. Apa? Jama. Mudzakkar. Paham ini? Ja'atil hindanil akilatani. Itu dulu. Ikut dalam hal apa ini? Rofa. Ma'rifah. Musanna. Muannas. Tuh, muannas, musanna, muannas. Iya.
Ja'atil hindatu al-akilatu. Ikut. Rofa. Marifa. Hah? Jama. Hah? Mu'annas. Sudah nih. Hakiki. Begitulah hakiki. Ikut berapa tadi? 4 dari 10. Sudah paham berarti 4 dari 10? Aman negara ini. Sababi. Sudah? Ambil sababi dulu? Hah? Ay panjang. Lewat jam ini. Kalau ambil. Besok saja itu ya. Yang penting paham ini tuh. Berarti besok tinggal baca kan? Yakin Ji? Awas besok. Alhamdulillah. Masya. Sekali lagi mungkin besok selesai insya Allah. Dah. Besok selesai. Insya Allah diusahakan. Yeah. Kalau tidak bisa besok, tidak ada masalah. Karena rata-rata naat di Mutamimah ini 3 kali pertemuan. Dan ini kan sudah pertemuan keberapa kita di naat? 2. Nah berarti sisa 1 kali jatahnya. Yang lama hanya itu tadi. Untuk memahamkan pembagian naat, hakiki sababi. Terus dia ikut kemana? Itu saja yang lama. Ini sama dengan pembahasan mustatna. Yang lama adalah menjelaskan istilah. Dipahamkan? Setelah itu hukum gampang. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.